Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي تفضيلي واحترامي جميع الحبائب ونخص بالذكر هنا خادم المجلس الحبيب عبد الرحمن بن هاشم باركبه حفظه الله ورعاه تفضيلي واحترامي جميع الأساتذة والمشايخ نخص بالذكر هنا خادم المجلس الشيخ كي الحج عبد الرحيم الشاذلي كما نخص بالذكر هنا شيخ عالم البلاد كي حج محمد بصري علوي كما نخص بالذكر هنا ضيف الحلقة كي حجي الشيخ نور إسكندر حفظهم الله ورعاهم. Yang saya hormati segenap para hadirin, para hadirat, para ayahanda, para ibunda, para pelajar, mahasiswa, mahasiswi, siswa-siswi, adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sebagaimana biasa kita melanjutkan ngaji kita, taklim kita dari kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul, buah karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, sampai ke bab yang ke-6. Al-babus sadis fi sifati ibadati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa salatihi وصومه وقراءته وفيه 3 فصول. الفصل الأول في صفة عبادته صلى الله عليه وآله وسلم وصلاته. Bab yang ke-6, bagian pertama, menggambarkan, menceritakan ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salat beliau. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قالوا وما رأيت يا رسول الله قال رأيت الجنة والنار. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, andai kata kalian telah melihat apa yang telah aku lihat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya kalian tidak banyak tertawa. Niscaya kalian sedikit tertawa dan lebih banyak menangis. Maka kemudian para sahabat berkata, apa yang telah engkau lihat ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh saya telah melihat surga dan saya telah melihat neraka. Rasulullah telah melihat surga dan telah melihat neraka. Hal ini terjadi ketika peristiwa Mi'raj, Isra wal Mi'raj, Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit. Diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam situasi, kondisi, keadaan surga, dan diperlihatkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kondisi keadaan neraka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khauf, khasyah, ada ketakutan,
ada rasa takut dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat, coba dibayangkan, ini Rasulullah, ini Habibullah, manusia yang paling dekat dengan Allah, yang paling dicintai oleh Allah, yang selalu dituruti oleh Allah. Tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam khauf, khasyah, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ada rasa takut akan masuk ke neraka. Kita punya rasa takut atau tidak? Ada khauf atau tidak? Ada khasyah atau tidak? Kalau tidak ada, ayo diadakan. Takut sama Allah, takut masuk neraka. Karena dalam diri Rasul pun, Rasul punya khasyah, punya khauf. Maka kita sebagai orang biasa, hanya seorang hamba Allah, hanya umat Nabi Muhammad, sudah selayaknya, sudah sepantasnya lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih takut kalau terjerumus ke neraka. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kitab ini Syekh Yusuf An-Nabhani menyebutkan, menggambarkan tentang ibadah. Kemudian beliau langsung menggambarkan tentang solat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau boleh dikatakan, solat ini laksana mata uang dengan dua sisi. Tahu koin ya? Uang koin itu ada dua sisi. Salat bagi seorang muslim ada dua sisi. Sisi baik dan sisi tidak baik. Maksudnya, barang siapa yang menegakkan salat, maka dia berada dalam sisi yang baik. Tetapi yang tidak menegakkan salat, maka dia berada dalam sisi yang buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ara'aytum law anna nahran bibabi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawm 5 marrat hal yabqa min daranihi syai' qalu la yabqa min daranihi syai' fadzalika mithlu as-salawatil 5 yamhullahu bihinna al-khataaya muttafaqun alaihi. Hadis pertama riwayat dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata di depan rumah kalian ada sungai yang bening, sungai yang mengalir, maka kemudian kalian mandi dari sungai tersebut 5 kali dalam sehari, maka apakah akan tersisa di badan kalian kotoran? Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Maka para sahabat berkata, la, qalu la, tidak ya Rasulullah. Kalau mandi 5 kali ya Rasulullah, tidak ada kotoran yang menempel di badannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa dzalika mathalus salawatil 5. Dan seperti itulah perumpamaan salat 5 waktu. Artinya, barang siapa yang mengerjakan salat 5 waktu, Allah Subhanahu wa ta'ala membersihkan dari dirinya al-khataya, segala macam keburukan dan dosa. Sebaliknya, barang siapa yang tidak menegakkan salat, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan Nasa'i dan Ibnu Majah, bainana wa bainahum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain, innal ahda bainana wa bainahum as-salah faman taraka as-salah faqad kafar, faman taraka as-salah faqad kafar, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya yang membedakan kita dengan mereka, perjanjian
yang membedakan kita dengan mereka, maksudnya mereka adalah orang non muslim, adalah as-salah, adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad kafar, maka sesungguhnya dia telah kafir, telah keluar dari Islam. Wa 'anil Mughirah bin Syu'bah wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta intafakhat qadamah faqila lahu atatakallafu hadha wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar qala afala akunu 'abdan syakura. Hadis berikutnya dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah dan dari Abi Hurairah. Beliau berdua berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan salat, selalu melaksanakan salat sampai kaki beliau bengkak, sampai kaki beliau pecah-pecah karena banyaknya salat. Maka dikatakan kepada beliau, ya Rasulullah, kenapa engkau menyusahkan diri? Kenapa engkau capek-capek sholat sampai seperti ini? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah menjaga engkau dari dosa? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah menghapuskan segala dosamu? Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala akunu abdan syakura, apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salat tidak boleh kita tinggalkan, dan bagaimana mungkin kita lalai Rasulullah sendiri yang kita agung-agungkan, yang kita datang ke majlis ini karenanya, yang kita rindu kepadanya, yang kita nangis karena beliau tidak pernah meninggalkan sholat. Maka sudah seharusnya kita menegakkan sholat, mendirikan sholat, tidak pernah lupa atau lalai dari sholat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekhilafan dan kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.